Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, hari Ahad ba'da subuh 27 Sya'ban 1447 Hijriah, bertepatan dengan 15 Februari 2026. Kita kembali dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk bersama di Masjid Al-Ikhlas Dukuh Bima dalam sebuah kajian Islam ilmiah dengan tema Fiqhut Ta'abbudi fi Ramadan, fikih beribadah dalam Ramadan. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma amin. Ahibati fillah, afani Allah wa iyyakum. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang saya cintai karena Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan afiat kepada kita di dunia dan di akhirat. Kita berdoa kepada Allah, Allahumma sallimna Ramadan wa sallim lana Ramadan wa tasallamuhu minna mutaqabbala. Wahai Allah, selamatkan kami untuk bisa memasuki bulan Ramadan, dan selamatkan untuk kami bulan Ramadan, dan terimalah amal ibadah kami kelak di dalam bulan Ramadan. Pada kesempatan kali ini kita ingin membahas fiqh at-ta'abbud fi Ramadan, fikih beribadah di dalam bulan Ramadan. Dan kalau berbicara masalah fikih, maka arti fikih secara bahasa
adalah al-fahm ad-daqiq wal-idrak al-amik lisyai'. Pemahaman yang mendalam, pengetahuan yang teliti untuk sesuatu. Allah berfirman di dalam surah At-Taubah ayat 122, liyatafaqahu fid din, ay liyata'ammaku fi fahmihi. Liyatafaqahu fid din artinya hendaknya mereka belajar fikih dalam agama. Maksudnya adalah mendalami pemahaman agama tersebut. Adapun secara istilah syariat, fikih artinya adalah al-ilm bil ahkam asy-syar'iyyah al-amaliyah al-muktasabah min adillatiha at-tafsiliyah. Yang artinya pengetahuan tentang hukum-hukum syariat yang diamalkan, yang diambil dari dalil-dalil secara rinci. Pengetahuan hukum-hukum syariat yang diamalkan, yang diambil dari dalil-dalilnya secara rinci. Dan maksud dari tema fiqhut ta'abbudi fi Ramadan adalah pengetahuan tentang tata cara beribadah di dalam bulan Ramadan berdasarkan dalil-dalilnya secara rinci. Maka tema ini sangat penting karena di dalam tema ini kita akan mempelajari bagaimana tata cara beribadah kita selama di dalam bulan Ramadan. Apa saja yang harus kita pahami dalam beribadah di dalam bulan Ramadan. Fikih yang pertama dalam beribadah dalam bulan Ramadan adalah fikih yang berkaitan dengan tujuan Allah Subhanahu wa ta'ala mensyariatkan ibadah di dalam bulan Ramadan. Fikih yang berkaitan dengan tujuan Allah Subhanahu wa ta'ala mensyariatkan ibadah dalam bulan Ramadan. Atau bahasa yang lain yang lebih mudah, bahwa salah satu hal yang harus dipahami dalam bulan Ramadan syahrut ta'ah wal amal wal ibadah. Ramadan bulan mengerjakan ketaatan, bulan memperbanyak amal ibadah, bulan memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu pemahaman, pengetahuan yang harus kita pahami tentang bulan Ramadan. Masuk bulan Ramadan, maka harus dipahami oleh seluruh kaum muslimin. Bulan Ramadan, bulan memperbanyak amal ibadah, bulan memperbanyak ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan bulan tidur, bukan bulan rebahan, bukan bulan leha-leha, bukan bulan mengerjakan hal yang melalaikan, bukan bulan mengerjakan hal yang tidak bermanfaat. Bulan Ramadan syahrut ta'ati wal ibadah, bulan beramal ibadah dan bulan mengerjakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Mana dalilnya? Dalilnya di antaranya hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam riwayat Muslim, "Idza kana awwalu lailatin min Ramadan suffidatis syayatin wa maradatul jin wa futtihat abwabul jannah falam yughlaq minha bab wa ghulliqat abwabun nar falam yuftah minha bab. Thumma yunadi munadin ya baghiyal khairi aqbil wa ya baghiyasy syarri aqsir." Artinya, jika pada malam pertama bulan Ramadan para syaitan dan pemimpin jin dibelenggu dengan rantai. Para ulama di antaranya dalam kitab Al-Muntaqa Syarh Al-Muwatta menjelaskan yang dimaksud dengan dibelenggu dengan rantai para syaitan dan pemimpin jin adalah yadullu ala qillatil 'asin, menunjukkan kepada sedikitnya orang yang bermaksiat. Berarti pemahaman baliknya banyaknya orang yang beribadah di dalam bulan Ramadan. Kemudian yang dimaksud dengan dibukakan seluruh pintu surga, tidak ada yang tertutup walau satu pintu pun, bisa dipahami dari dua sudut pandang. Yang pertama, secara lahiriah. Memang pintu surga hanya di dalam bulan Ramadan seluruhnya terbuka. Maka disebutkan dalam kitab yang sama, fayakunu dzalika alamatan ala barakatis syahr. Maka ini menunjukkan kepada tanda berkahnya bulan. Kemudian jika dimaknai secara maknawiyah, batin, maksudnya adalah yahtamil an yurida bi fathi abwabil jannah kathratat thawab fi siyam wal qiyam wa anna al-amala fihi yuaddi ila al-jannah. Dimungkinkan secara maknawiyah, arti atau makna dibuka pintu surga, tidak ada tertutup satu pintu pun, yaitu menunjukkan kepada banyaknya pahala yang ada di dalam bulan Ramadan dari ibadah puasa dan ibadah tarawih, dan bahwasanya beramal ibadah di dalam bulan Ramadan menghantarkan seseorang ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang dimaknai, kemudian makna dari ditutup pintu neraka, tidak ada yang terbuka walau satu pintu pun. Secara lahiriah, kalau dilihat dari sudut pandang ini, maka maknanya juga sama, merupakan keberkahan bulan Ramadan. Tidak ada bulan dalam setahun yang pintu surganya dibuka, pintu nerakanya ditutup kecuali Ramadan. Adapun secara maknawiyah, yaitu yadullu ala kathratil ghufran wat tajawuzi 'anil dzunub, menunjukkan kepada banyaknya maghfirah, ampunan dosa dari Allah, dan pemaafan kesalahan-kesalahan. Ini semua menunjukkan bahwa Ramadan adalah syahrul ta'ah, syahrul ibadah. Ramadan adalah bulan beramal, bulan mengerjakan ketaatan kepada Allah, bulan semangat untuk beramal ibadah, bukan bulan leha-leha, tidur-tiduran. Bahkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, beliau di bulan Ramadanlah melakukan perang Badar Al-Kubra, dan di bulan Ramadanlah
melakukan penaklukan kota Mekah. Ini semua menunjukkan bahwa Ramadan syahrul ibadah, syahrul ta'ah. Kemudian dalil yang lain dari hadis yang sama, yaitu ada suara yang berseru, ya baghiyal khairi aqbil wa ya baghiyasy syarri aqsir. Wahai pencari kebaikan, sambutlah bulan Ramadan. Anda sekarang di dalam bulan Ramadan, perbanyak ibadah, karena di dalam bulan Ramadan berlimpah pahala kebaikan, ampunan, pembebasan dari api neraka, doa-doa dikabulkan, dan seterusnya. Wa ya baghiyasy syarri aqsir. Wahai pencari keburukan, terutama yang sudah kecanduan dengan maksiat, yang maksiatnya sudah menjadi habitnya. Kalau seandainya dia berkesendirian, tanpa ada hawa nafsu pasti dia bermaksiat. Tanpa ada bisikan syaitan pasti dia bermaksiat. Ini juga menjawab pertanyaan bahwa mengapa di dalam bulan Ramadan masih ada orang yang bermaksiat, padahal syaitan dan pemimpinnya dibelenggu dengan rantai. Jawabannya adalah terkadang seseorang bermaksiat bukan hanya karena bisikan syaitan dan jin, tetapi ada sifat buruk yang ada di dalam dirinya, sehingga manusia tersebutlah yang menjadi syaitan jadinya. Karena sifat buruknya, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas, yang membisikkan waswas keburukan pada hati-hati manusia dari golongan manusia dan jin. Jadi tidak perlu dia bisikan syaitan dan jin untuk bermaksiat, karena di dalam dirinya sudah ada kebiasaan buruk, sudah jadi habit, sudah jadi tabiat. Saat sendirian pasti bermaksiat tanpa dia buat-buat. Saat sendirian pasti bermaksiat. Di samping juga di dalam dirinya ada hawa nafsu. Innan nafs la'ammaratun bisu. Sesungguhnya hawa nafsu memerintahkan kepada keburukan. Taib. Itu fikih yang pertama, bahwa Ramadan syahrul ibadah, syahrul ta'ah. Memperbanyak ibadah. Ibadahnya diperbanyak. Yang asalnya sholatnya biasa, maka diperbanyak sholatnya, terutama sholat sunnah. Yang asalnya sholatnya di rumah, maka sholatnya di masjid, khusus bagi laki-laki. Yang asalnya sholatnya masbuk, maka jangan sampai masbuk. Dan harus punya target di dalam bulan Ramadan. Target-target indah bulan Ramadan. Tidak pernah tertinggal jamaah, salat berjamaah 5 waktu di masjid selama bulan Ramadan. Target-target indah buatlah, karena semestinya seorang muslim mempunyai target-target selama di dalam bulan Ramadan. Baik itu salatnya, puasanya, baca Qur'annya, membukakan puasa bagi orang lainnya, salat tarawihnya, i'tikafnya. Target-target indah. Rasulullah SAW mengajarkan kita untuk memiliki target-target selama bulan Ramadan, selama setiap harinya, dengan doa kita, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Itu bagaikan target seorang muslim setiap harinya. Taib. Salah satu dalil yang menunjukkan bahwa Ramadan syahrul ibadah, syahrul ta'ah adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shama Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Barang siapa yang berpuasa pada bulan Ramadan karena iman dan karena ihtisab, diampuni dosanya yang telah lalu.
Yang dimaksud dengan ihtisab adalah azimah, an yasumahu ala ma'na ar-raghbah fi thawab, fala yastatilu li ayyamih wala yastathqilu li siyamih. Yang dimaksud dengan berpuasa karena ihtisab yang menghantarkan kepada ampunan di surga adalah ampunan dari dosa-dosa adalah berpuasa dengan ihtisab, dengan azimah, dengan tekad kuat. Tekad kuat untuk apa? Yaitu berpuasa untuk beramal ibadah sehingga mendapatkan pahala yang besar. Bertekad untuk berpahala besar saat berpuasanya. Bertekad untuk ingin mendapatkan pahala yang besar saat berpuasanya. Maka saat berpuasa dia tidak merasa terlalu panjang waktunya, dia tidak merasa berat puasanya. Ini adalah dalil yang menunjukkan bahwa Ramadan syahrul ibadah wa syahrul ta'ah. Bulan ibadah, bulan ketaatan, bulan memperbanyak amal. Baik. Kemudian fikih yang kedua di dalam bulan Ramadan adalah an-nazar fi maqasid at-tashri' fil ibadat, lan nazar fi adaiha mujarradah. Yang artinya memperhatikan maksud pensyariatan di dalam ibadah, bukan hanya sekedar melaksanakan ibadah tersebut. Apa tujuan berpuasa? Kita memperhatikan maksud dari Allah mensyariatkan puasa bagi kita. Ini fikih beribadah di dalam bulan Ramadan. Maka kalau kita perhatikan ayat-ayat puasa Al-Baqarah 183 sampai dengan Al-Baqarah 187, maka ayat-ayat puasa adalah menunjukkan maksud min maqasid at-tashri' as-siyam huwa at-taqwa. Maksud daripada pensyariatan puasa Ramadan adalah taqwa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Wahai orang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Kemudian Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 187, "Kadzalika yubayyinullahu ayatihi lin-nas la'allahum yattaqun." Demikianlah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tanda-tanda kekuasaannya untuk manusia agar mereka bertakwa. Ayat puasa diawali dengan takwa, diakhiri dengan takwa. Ini menunjukkan bahwa maksud min maqasid tasyri'us siyam at-taqwa. Maksud dari pensyariatan puasa adalah bertakwa. Oleh karenanya ketika bulan Ramadan maka harus bertakwa. Ketika bulan Ramadan harus bertakwa. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai Ramadan kita hanya menahan lapar dan haus, tidak bertakwa. Dan ini sudah diingatkan oleh Allah, oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, "Rubba sha'im hadduhu min siyamihi al-ju' wal 'atash." Berapa banyak orang yang berpuasa, bagian dari puasanya hanya dapat lapar dan haus. Aqimussalat. At-tullab aqim. Nah. Ya akhi, la tanam. La tanam. Ma katabta syai'an. Baik. Sayang tidur. Kita sedang struggle-nya untuk menghadapi bulan Ramadan, bulan yang didambakan oleh para salafus saleh 6 bulan sebelumnya. Mereka berdoa sebagaimana yang saya doakan tadi, Allahumma sallimna Ramadan wa sallim lana Ramadan wa tasallamhu minna mutaqabbala
Kemudian saat dijelaskan para penuntut ilmu yang semestinya harus memperhatikan dengan sangat karena mereka calon pengganti di sini yang tidak akan bisa berbicara kecuali mereka nantinya. Jamaah sampai tua di sini saja tempatnya. Iya, wallah. Sedangkan yang menggantikan mereka di sini nanti. Makanya saya harus mendidik. Ya, bukan keras tetapi harus mendidik. Nah, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, sampai mana tadi? Gara-gara antum nih. Jangan tidur. Antum tidur jam berapa? Baik. Ya. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, Ramadan salah satu maksud dari persyariatannya adalah bulan bertakwa. Jangan sampai puasamu tidak bertakwa. Rubba sha'im hadduhu min siyami al-ju' al-'atash. Berapa banyak bagian dari puasanya, berapa banyak orang yang berpuasa, bagian dari puasanya hanya dapat lapar dan haus karena tidak takwa. Jangan sampai sholat tarawihmu, malam-malammu hanya dianggap sebagai begadang. Rubba qa'im hadduhu min qiyami as-sahar. Berapa banyak orang yang beribadah di dalam bulan Ramadan di malam hari, bagian dari ibadahnya hanya begadang. Maka hati-hati. Para ikhwan dirahmati Allah. Dalam hadis yang lain, Rasulullah SAW menyebutkan hakikat puasa. Di dalam hadis riwayat Imam Ibnu Khuzaimah, "Laisa as-siyam minal akli wasyurb, innama as-siyamu minal lagwi warrafath." Bukanlah berpuasa itu menahan makan dan minum saja. Sesungguhnya orang yang berpuasa menahan lahu dan rafath. Lahu perbuatan sia-sia, rafas hal yang berkaitan dengan syahwat yang nanti akan saya jelaskan. Para ulama salaf juga mengingatkan, jangan sampai orang berpuasa tidak bertakwa, berarti puasanya hanya puasa yang derajatnya paling rendah. Disebutkan di dalam kitab Lataiful Ma'arif, qala ba'du salaf ahwanu siyam tarku ta'ami wasyarab. Sebagian ulama salaf berkata, puasa yang paling rendah adalah meninggalkan makan dan minum. Puasa yang paling rendah adalah meninggalkan makan dan minum. Di dalam kitab Al-Matalib Al-Aliyah atau Al-Aliyah, Atha bin Sa'ib rahimahullah, seorang salafus salih, berkata, kana ashabuna yaqulun, para sahabat kami, yaitu para tabi'in, ahwanus siyam tarku ta'ami wasyarab. Puasa paling rendah hanya meninggalkan makan dan minum. Orang kafir pun juga bisa. Anak kecil pun juga bisa. Maka hati-hati jangan sampai Anda atau kita semua masuk ke dalam zona ini. Puasanya derajatnya paling rendah. Puasa yang paling ringan. Kenapa? Karena tidak bertakwa. Coba perhatikan juga nasihat dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma. Beliau mengatakan, "Idza sumta falyasum sam'uk wa basaruk wa lisanuka 'anil kadhibi wal maharim wad'a 'adzal jar wal yakun 'alaika yawma shaumika waqarun wa sakinah wa la taj'al yawma shaumika wa yawma fitrika sawa." Jika engkau sedang berpuasa, puasakanlah pendengaranmu. Hati-hati mendengar yang haram-haram saat berpuasa. Puasakanlah penglihatanmu. Hati-hati melihat yang haram-haram saat berpuasa. Puasakan lisan. Hati-hati berkata-kata yang haram-haram saat berpuasa. Dan tinggalkanlah hal-hal yang haram, menyakiti tetangga. Dan hendaknya engkau saat berpuasa penuh dengan kewibawaan, penuh dengan ketenangan. Dan jangan jadikan hari puasamu sama dengan hari tidak puasamu. Ramadan ghair. Ramadan berbeda. Bulan yang berbeda dengan bulan-bulan yang lainnya. Kalau ada yang bertanya, Ustaz, mengapa tadi hadis orang yang berpuasa, puasa dia, bukankah dia sedang beribadah? Tapi karena puasanya tidak bertakwa, maka dia dapatkan pahala puasa 0. Pahalanya cuma dapat lapar dan haus, tidak ada nilainya. Dan itu banyak, Pak.
Karena kata rubba menunjukkan kepada kasrah. Rubba, berapa banyak? Artinya banyak sekali yang berpuasa cuma dapat lapar dan haus. Ini fikih puasa yang kedua. Apa rahasianya? Kenapa dia puasa tetapi tetap dapat lapar dan haus kalau seandainya puasanya tidak bertakwa? Ini dijelaskan oleh Al-Hafidh Ibn Rajab Al-Hambali, ulama Islam abad ke-7 Hijriah. Beliau mengatakan, "Wa sirru hadza anna at-taqarruba ila Allah Ta'ala anna taqarruba ila Allah Ta'ala bi tarkil mubahat la yakun illa ba'da taqarrubi ilaihi bi tarkil muharramat." Rahasianya adalah mendekatkan diri kepada Allah dengan berpuasa, meninggalkan hal-hal yang halal, makan, minum, bersetubuh halal kita tinggalkan karena puasa. Ini tidak sempurna kecuali dengan mendekatkan diri kepada Allah dengan meninggalkan yang haram. Yang halal kita tinggalkan, yang haram terutama lagi. Faman irtakabal muharramat wa taqarraba ilaihi bitarkil mubahat kana bimathabati man yatrukul fara'id wa yataqarrabu bin nawafil. Siapa yang saat puasanya mengerjakan yang haram, kemudian dia mendekatkan diri kepada Allah dengan puasa meninggalkan yang halal, ini sama dengan orang yang mengerjakan amalan sunnah dan meninggalkan amalan wajib. Sama dengan orang yang tarawih tapi tidak sholat subuh. Nggak manfaat tarawihnya, nggak manfaat puasanya sekalian. Ini pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah puasa yang bertakwa. Hati-hati. Ini fikih puasa yang kedua yang sangat penting. An-nazar fi maqasid at-tashri' dan nazar fi adaiha al-mujarradah. Melihat kepada maksud pensyariatan puasa. Hikmah dari pensyariatan puasa. Tujuan pensyariatan puasa itu bertakwa. Bukan hanya sekedar seseorang meninggalkan makan dan minum. Fadilat Al-Syeikh Abdurrahman bin Nasir Al-Sa'di rahimahullah, yang kitabnya biasa kita baca, Tafsir Al-Sa'di, setiap Ahad pagi pekan kedua. Beliau mengatakan ketika mengomentari surat Al-Baqarah ayat 183. Beliau mengatakan, "Fa inna as-siyam min akbari asbabit taqwa." Sesungguhnya puasa adalah termasuk sebab yang paling terbesar untuk bertakwa. Semestinya kalau orang puasa itu semakin takwa. Kenapa apa itu takwa? Imtithalul awamir wajtinabun nawahi. Karena di dalam puasa seseorang mengerjakan yang diperintah oleh Allah dan menjauhi yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka hati-hati para ikhwah, tujuan atau fikih di dalam beribadah dalam bulan Ramadan yang kedua adalah bahwa berpuasa tujuannya untuk bertakwa. Para ulama salaf menjelaskan apa itu takwa. Di antaranya perkataan Talq bin Habib rahimahullahu taala, seorang tabi'i, yang mana perkataan beliau ini disebutkan di dalam kitab Az-Zuhd Al-Kabir. Beliau mengatakan, "Al-'amalu bi ta'atillah 'ala nurin minallah, tarju thawaballah, wa tarki ma'asillah 'ala nurin minallah, makhafata 'adzabillah." Mengerjakan ketaatan kepada Allah dengan petunjuk dari Allah karena berharap pahala dari Allah. Itulah takwa. Mengerjakan ketaatan sesuai dengan petunjuk karena berharap pahala. Menjauhi maksiat sesuai dengan petunjuk dari Allah karena takut siksa Allah Subhanahu wa taala. Itulah takwa. Kerjakan itu saat bulan Ramadan. Kemudian juga Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, sahabat Rasulullah, ahli Quran. 70 surat Al-Quran beliau langsung ambil dari mulut Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sahibul wisadati was siwak. Sahabat Nabi yang suka membawa siwak dan peralatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau safar. Ini menunjukkan bahwa beliau orang terdekat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Abu Musa Al-Asy'ari ketika mengatakan tentang Abdullah bin Mas'ud, "Wa ma ra'ayna Abdullah ibn Mas'ud illa annahu min ahli." Kami tidak mengira
Abdullah bin Mas'ud kecuali beliau termasuk dari keluarga Rasulullah SAW. Karena saking seringnya masuk keluar rumah Rasulullah SAW tanpa pembatas. Beliau mengatakan tentang takwa, an yuta'a fala yu'sa, wa yudhkara fala yunsa, wa yushkara fala yukfar. Kerjakan ini saat bulan Ramadan, yaitu ditaati dan tidak dimaksiati, dan diingat, dizikiri dan tidak dilupakan, disyukuri nikmat-nikmatnya dan tidak dikufuri. Itu kerjakan saat bulan Ramadan. Penuh dengan takwa saat bulan Ramadan, penuh dengan zikir lisannya saat bulan Ramadan, penuh dengan syukur atas nikmat Allah saat bulan Ramadan. Lihat lagi perkataan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, menantu Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang takwa. Disebutkan dalam kitab At-Targhib wa Tarhib. Beliau mengatakan at-taqwa al-khawfu minal jalil wal 'amalu bit-tanzil wal qana'atu bil qalil wal isti'dadu li yaumir rahil. Ini mestinya para santri nulis, jangan bengong ente. Iya, nulis karena ta'rifat itu perkataan-perkataan ulama salaf yang harus dikuasai oleh para santri. Ya. Karena harus menjelaskan kepada umat nantinya. Lihat Ali bin Abi Thalib mengatakan al-khawfu minal jalil, takut kepada yang maha besar Allah Subhanahu wa taala. Wal 'amalu bit-tanzil, dan beramal dengan apa yang disyariatkan. Wal qana'atu bil qalil, dan merasa puas dengan pemberian walau sedikit. Wal isti'dadu li yaumir rahil, dan bersiap-siap untuk hari berpindah alam dari dunia ke alam akhirat. Ini saya nasihatkan, mungkin nanti pengurus dari pesantren harus mendudukkan saya dengan santri. Saya ingin ngajari adab-adab santri saat di majelis ilmu. Karena ini perlu diajari apa yang perlu ditulis, apa yang penting, mana yang penting yang harus ditulis. Lihat bahasa Arabnya indah. Kita sebagai seorang penuntut ilmu saat mendengar definisi ini, indah bahasa Arabnya. Al-khawfu minal jalil wal 'amalu bitanzil wal qana'atu bil qalil wal isti'dadu li yaumir rahil. Bukan malah jangan ya. Saya ingin duduk nanti sama santri. Ya, biar diajari adab-adab majelis ilmu. Ya, apa yang perlu, karena mereka belum tahu mungkin mana yang penting yang harus ditulis. Ya, karena mereka ini calon-calon yang akan menggantikan di sini, Pak, harus diperhatikan. Kemudian lihat lagi Al-Hasan Al-Basri. Siapa Al-Hasan Al-Basri? Al-Hasan bin Al-Yasan Al-Basri, seorang tabi'i kabir. Seorang tabi'i, muridnya para sahabat, dari pembesar-pembesar sahabat. Bukan sembarang orang ini. Berarti ketika beliau berucap ini berarti ucapannya penting. Takwa adalah alla yafqidaka Allahu haitsu amarak wa la yaraka haitsu nahak. Ini menarik lagi tafsir penjelasan takwa. Takwa adalah ketika Allah tidak kehilanganmu di tempat yang Dia perintahkan. Takwa adalah Allah tidak kehilanganmu di tempat yang Allah perintahkan kamu ada di situ. Dan tidak melihatmu di tempat yang Dia larang. Takwa adalah jangan sampai Allah melihatmu di tempat yang Allah larang kamu ada di dalamnya. Itulah takwa. Ini kan indah perkataan-perkataan ulama salaf, penuh dengan keindahan. Dan ini sangat bermanfaat seseorang saat bulan Ramadan. Demi Ramadan yang bertakwa, maka kita harus mengetahui apa saja larangan-larangan yang dengan larangan tersebut kalau orang melanggarnya maka berarti dia puasanya tidak bertakwa. Coba perhatikan sekarang. Yang pertama yaitu dusta, bersaksi palsu, dan seluruh bentuk kebohongan. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, "Man lam yada' qaula az-zur wal 'amala bih, falaysa lillahi hajah fi an yada'a ta'amahu wa syarabah." Barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan dusta dan perbuatan yang mengkonsekuensikan kepada kedustaan, maka Allah tidak berhajat untuk seseorang meninggalkan makan dan minum.
Puasa-puasa masih dusta, menipu, mengoplos, saksi palsu, sumpah palsu. Ini Allah tidak perlu dia meninggalkan makan dan minumnya. Kenapa? Karena nggak ada hasilnya puasanya. Tidak ada takwanya puasanya. Ini poin yang pertama. Poin yang kedua, yaitu perkataan dan perbuatan sia-sia. Karena di dalam hadis tadi ada tambahan wal jahla. Barang siapa yang tidak meninggalkan perbuatan dusta, kemudian perkataan dusta dan perbuatan yang mengkonsekuensikan kepada kedustaan, wal jahla, dan kebodohan, perbuatan sia-sia. Seperti di zaman sekarang, mendengar musik, main game, nonton hal-hal yang tidak bermanfaat. Kemudian hanya sekedar ngobrol-ngobrol, hanya sekedar duduk-duduk, scroll berjam-jam. Hati-hati, itu Allah tidak punya hajat seseorang meninggalkan makan dan minumnya, karena puasanya tidak bertakwa. Kemudian yang ketiga, perkataan dan perbuatan yang membangkitkan syahwat, yang disebut dengan rafath. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam Ibnu Khuzaimah, "Laisa as-siyamu minal akli wasyurb, innama as-siyamu minal lagwi war rafath." Bukanlah puasa itu menahan makan dan minum saja, tetapi hakikat puasa sebenarnya adalah menahan hal yang melalaikan. Hal yang melalaikan, jauhi. Apa saja yang melalaikan? Kalau tadi saya katakan perkataan yang sia-sia, kebodohan, seperti ghibah, namimah. Hal yang melalaikan, mendengarkan musik, nonton film, scroll, zaman sekarang scroll media sosial, hal yang melalaikan. Warrafath, dan puasa sebenarnya adalah menahan rafath. Rafath artinya adalah al-kalamul fahish, yaitu ucapan yang kotor, keji, porno. Yutlaqu ala hadha atau ala al-jima', kata Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitabnya Fathul Bari. Atau yang dimaksud rafath adalah perkataan yang berkaitan dengan persetubuhan laki-laki dan perempuan di atas ranjang. Atau ala muqaddimati, atau perkataan yang berkaitan dengan pendahuluan tentang persetubuhan laki-laki dan perempuan. Selalu ucapannya tentang antara pusar dengan lutut. Selalu omongannya di grup-grup WhatsApp seperti itu. Selalu omongannya di grup-grup WhatsApp tentang janda fulana, dan seterusnya. Puasa-puasa ngomongin begitu. Kemudian wa ala dzikrihi minan nisa, atau rafath adalah penyebutan tentang syahwat terhadap perempuan, membicarakan tentang perempuan dan seterusnya. Ini puasanya tidak bertakwa. Yang keempat, hal yang sangat terlarang saat berpuasa, yaitu perkataan kasar, berteriak, marah-marah, kemudian berkelahi. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam Bukhari, "Fa idza kana yaumu shaumi ahadikum fala yashab." Jika hari puasa kalian, maka janganlah melakukan sahab. Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah mengatakan, as-sahab adalah as-siyah ma'al khisam. Berteriak disertai dengan marah-marah. Dan itu sebuah kelaziman. Orang marah pasti teriak dia. Ya, ini pada, atau sebaliknya, orang teriak kadang-kadang dia adalah pemarah, sedang maki-maki. Apa lu? Kenapa? Karena gini Pak Ikhwan. Orang puasa itu dia lapar dan haus. Dan puasa lapar dan haus apabila kena panas semakin menjadi-jadi. Ya. Dan ini sudah diingatkan oleh Rasulullah SAW 14 abad yang lalu. Fa idza kana yaumu shaumi ahadikum fa in sabbaka ahadun falyaqul inni imra'in sha'im. Kalau sedang berpuasa, kamu diajak bertengkar oleh orang, kamu dihina orang, maka ucapkan inni sha'im, saya sedang berpuasa. Entar kalau sudah selesai puasa. Saya sedang berpuasa. Dan pernah kejadian subhanallah, saya misalkan saya duduk di sini, itu TV itu Ka'bah, jadi dekat sekali. Kemudian di sub 2 mungkin setelah saya, ada anak seperti anak-anak
santri ini. Tidur. Kemudian datang laki-laki. Orang Arab biasa kalau membangunkan orang kan mereka kita anggap keras padahal menurut mereka biasa. Kum, ya walad, kum. Yallah, kum. Dia bilang, "Yallah, bangun." Yallah itu ayo segera. Yallah itu bahasa Arab itu. Yallah, ayo bangun segera. Karena sebentar lagi yang buka. Nah, orang di sampingnya yang melihat si bapak ini membangunkan anak tersebut dengan kaki, dia marah. Dia ingin membela si anak ini. Dia katakan, ya akhi, hadha insan, mau hewan. Ini manusia, bukan hewan. Kenapa kamu bangunkan seperti itu? Sang bapak membela diri. Ini anak saya, terserah gua dong. Habis itu naik pitam. Dua-duanya bertengkar di depan Ka'bah. Beberapa menit sebelum berbuka. Ini hati-hati saat Ramadan. Bertengkar kelahi. Senggol dikit langsung. Oh, saya pernah tuh lihat di Jakarta. Ya, senggol dikit langsung. Oh, pokoknya itu Ramadan. Hati-hati para ikhwan. Makanya sunnah Rasul, fa in sabbaka ahadun aw qatalak faqul inni imru'un sha'im. Jika ada orang mencelamu atau ingin mengajakmu bertengkar, ucapkan saya sedang berpuasa. Sebagian ulama mengatakan ada yang dimaksud memang mengucapkan dengan puasa, saya sedang berpuasa. Atau di dalam qalbu. Ya, tapi ingat, ucapkan saya sedang berpuasa, tapi jangan nonjok. Gua puasa tau enggak lu? jangan nonjok. Paham ini? Para ikhwan? Baik. Maka hati-hati para ikhwan. Jangan sampai irani orang puasa tanpa takwa. Puasa terjatuh ke dalam kesyirikan. Puasa masih percaya kepada dukun, jimat, takhayyul. Puasa berdoa, meminta kepada selain Allah. Puasa-puasa beribadah dengan cara yang tidak dicontohkan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Puasa meninggalkan sholat. Ini. Puasa meninggalkan sholat. Gak manfaat puasanya. Karena sholat itu adalah penentu benar baik atau tidaknya ibadah lain. Fa in saluhat faqad saluha sairu amali. Jika sholatnya baik, seluruh amalnya baik. Wa in fasadat sairu amali. Jika sholatnya rusak, maka seluruh amalnya rusak. Sholat masih bermaksiat dengan lisan, masih bermaksiat dengan pandangan, masih bermaksiat dengan telinga. Terutama di zaman sekarang para ikhwan. Ya, wallahi para ikhwan. Hapus kalau seandainya bulan Ramadan, hapus media sosial. Sayang puasa. Karena kita sudah sebagian dari kita sudah menjadi habit tabiatnya. Kapan bersendirian, keluarkan HP, scroll pasti haram. Dan memang dikondisikan seperti itu. Yang pertama kali yang nampak dalam feed kita pasti haram. Kondisinya begitu sekarang. Kalau dulu orang main Facebook, itu yang kita akan lihat adalah teman-teman kita. Karena tujuan Facebook dulu itu adalah kita berteman, meskipun jauh. Teman-teman kita. Sekarang enggak. Yang viral yang terlihat. Apalagi yang viral di dunia ini kecuali yang porno. Enggak ada. Ya, itu yang terlihat. Pasti itu. Maka saya nasihatkan. Tutup para ikhwan. Bulan Ramadan. Yang kamu cuma dengan media sosialmu hanya scroll saja. Tutup. Hapus. Sayang Ramadan. Apalagi mungkin ini Ramadan terakhir. Apalagi yang umurnya sekelas dengan umur bapak saya, paman saya. Umur manusia itu 5. 0 sampai 15 umur anak-anak. 15 sampai 35 umur masa muda. 35 sampai 50 umur masa matang. 50 sampai 60 umur tua. 60 sampai 80 itu adalah super tua. Apa bahasanya kalau haram? Haram. Ta'rif haram? Al-haram. Laisa haram. Al-haram itu pikun. Itu super tua. Ya. Ini kadang saya sedikit menyinggung tentang bakti orang tua. Kadang kita ini ketika umur 40-an, di saat kehidupan kita sudah mapan, ya. Kemudian kita ingin ngasihlah hadiah-hadiah sama orang tua hasil dari usaha kita. Nah, kita ingin ngasih.
ternyata apa yang kita beri kepada orang tua itu tidak cocok sebenarnya untuk seumur orang tua kita yang sudah umur tua tadi 50 sampai 60 atau 60 sampai 80. Apa itu? HP. Yang aturan dia sebelum kita kasih hadiah HP, dia baca mushaf, baca Quran. Pas kita kasih hadiah HP, dia nonton. Apalagi dalam bulan Ramadan. Ini kejadian benar. Saya kemarin ke Banten. Habis kajian dan ceramahnya persis seperti ini. Habis kajian ada bapak-bapak. Sudah rambut putih gitu. Kemudian agak nunduk. Ya umurnya mungkin 60 ke atas. Kemudian beliau salaman. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam Pak. Apa kabar? Baik Ustaz. Saya lihat Ustaz di TikTok kemarin. Berarti dia melihat TikTok, main TikTok. Umur 60-an. Aturan yang ada di dalam benak 60-an itu melihat mushaf ya akhi. Jangan salah baktimu dengan orang tua. Engkau yang menjerumuskan orang tuamu kalau begitu. Kita ingin orang tua kita di akhir hayatnya penuh dengan zikir, masjid, zikir, berdoa, kemudian baca Quran. Kita kasih fasilitas, manusia terlena. Paham ya? Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati, tutup aja. Kalau seandainya tidak untuk dagang, tidak untuk usaha, tutup aja mendingan. Apa? Cuma sekedar scroll, jam-jaman. Dan kalau ada orang baca Quran, ini mushaf di sebelah kanan, ini HP sebelah kiri, nggak akan baca Quran. Yakin. Apalagi yang baca Quran melalui HP. Ya, Ustadz, saya bilang, membaca Quran di bulan Ramadan lebih baik dari mushaf. Kenapa? Karena dengan memakai mushaf kita kadang-kadang berwudu dulu. Karena tidak boleh megang mushaf kecuali dalam keadaan berwudu. Kita hormati mushaf tersebut. Kita baca. Tapi kalau pakai HP, nggak mesti harus wudu. Secara hukum fikih boleh. Kemudian bisa dibawa kemana-mana. Tetapi kadang-kadang datang notifikasi. WhatsApp. Notifikasi media sosial. Kalau sudah datang notifikasi, pasti buka. Nggak jadi bacanya. Ya, ini pada ikhwan dirahmati. Ini kalau seandainya sudah baca Al-Quran, kembali ke poin pertama tadi, dia syahrul ibadah. Kalau baca Al-Quran, sampingnya HP, pas baca Al-Quran nguap-nguap. A'udzubillahi minasyaitonir. Nguap. Kemudian baca Quran, hurufnya goyang-goyang. Matanya berlinang. Ya. Tapi giliran lihat mushaf, lihat HP, matanya tegak seperti ada lidi di matanya. Ada korek api di matanya. Subhanallah. Bersyukurlah. Ini kakek-kakek saya, bapak-bapak saya yang tidak punya media sosial, tidak punya smartphone, bersyukur antum. Ya, kita tahu apa yang ada di media sosial. Bersyukur. Bapak-bapak yang tidak ada media sosial bersyukur. Yang mungkin punya HP cuma monokrom, cuma bisa telepon sama SMS doang. Kalau kucing dilempar padanya, kucingnya mati. Ya, bersyukurlah. Dan jangan anak-anaknya jangan kasih itu, ngapain? Ya, dia sekarang waktu bahkan Imam Ibnul Jauzi, saya bagi 5 umur itu dari Imam Ibnul Jauzi dalam kitab beliau Tanbihun Naim, Aniqtinamul umur fil mawasim. Yang artinya peringatan orang yang tidur tentang menggunakan waktu sebaik-baiknya di musim-musim umur. Umur yang tadi 50 sampai 60, umur yang kata Ibnul Jauzi syaikhuha, itu umur tua, itu adalah dia semestinya harus persiapan. Persiapan untuk berkumpul dengan kawan-kawannya yang sudah mendahuluinya. Kemana? Ke sebuah tempat setengah meter kali 2,5 meter, dalamnya 5 meter. Persiapan tuh ente. Jangan malah dikasih hal-hal yang bermacam-macam. Persiapan. Ya. Nah, yang menarik, umur 35 sampai 50. Kata beliau, di umur ini masih ada sisa-sisa syahwat terhadap perempuan. Makanya kadang-kadang ini ibu-ibu yang di bawah, kadang-kadang jangan heran Bu. Ya, laki-laki ketika sudah berumur 45-an ke atas, dia mulai itu.
mulai mikirin poligami. Anda sudah dia rasakan semua dunia. Sudah punya rumah, ada istri, ada anak sudah pada besar, istri sudah ente lagi nih. Saya ingin yang lain gitu. Nah itu karena masih ada sisa-sisa syahwat. Yang jelas para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ironi kalau seandainya puasa seseorang meninggalkan sholat, bermaksiat dengan mata, bermaksiat dengan lisan, bermaksiat dengan telinga, mendengarkan yang haram. Ironi kalau seandainya orang puasa masih makan harta riba, berzina, durhaka pada orang tua. Ironi kalau seandainya dia sedang puasa tetapi masih iri, dengki, riya dan kesombongan. Puasa itu melahirkan ketakwaan. Puasa itu melahirkan ketakwaan. Baik. Itu fikih beribadah yang kedua. Fikih beribadah yang ketiga, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala adalah al-ihtimam bi a'zamil ibadat fi hadzal syahr. Sangat perhatian dengan ibadah-ibadah yang agung di dalam bulan ini. Karena waktu saya sebutkan ibadah-ibadahnya saja ya. Yang pertama, apa coba tebak? Ibadah yang paling agung di dalam bulan Ramadan. Apa coba tebak? Santri, yang mana yang tidur tadi? Mas muka Aisyah. Mursyad? Musa. Ya Musa, ma hiyal ibadah, a'zamul ibadah di Ramadan? Apa ibadah yang paling ana ngomong sama antum ngomong sama temannya? Kaif yani? Ana ngomong sama antum sekarang. Apa ibadah yang paling besar di dalam bulan Ramadan menurut antum? Puasa Ramadan? Enggak. Coba yang sebelah sini. Apa ibadah yang paling besar? Jangan takut. Enggak dipenjara kok, salah-salah. Qiyamul lail. Coba yang lain. Baca Quran, enggak. Salat 5 waktu. Puasa kita enggak akan manfaat tanpa salat 5 waktu. Ibadah paling agung dalam bulan Ramadan, salat 5 waktu. Al-ahdu alladhi bainana wa bainahum as-salah faman tarakaha faqad kafar. Perjanjian antara kami dan mereka adalah perihal salat. Siapa yang meninggalkan salat, maka sungguh dia telah kafir. Yang kafir ibadahnya tidak diterima. Yang kafir puasanya tidak diterima. Ini ibadah yang paling utama dalam bulan Ramadan. Yang kedua, amal ibadah yang paling utama dalam bulan Ramadan adalah seseorang bersahur dan mengakhirkan sahur dan bersahur dengan kurma tamar. Bersahur, mengakhirkan sahur dan bersahur dengan kurma tamar. Ini adalah ibadah paling agung. Rasulullah SAW bersabda, tasahharu. Bersahurlah, itu perintah. Dan asal hukum perintah menunjukkan kepada kewajiban, tetapi dia tidak wajib karena dia adalah adab saja, kesunahan saja. Tapi bersahurlah. Dan bersahurlah dengan kurma tamar. Kurma tamar, kurma yang kering. Kurma yang kering. Banyak sekarang dijual di market-market. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ni'ma sahurul mu'min at-tamar. Sebaik-baik sahur orang beriman, kurma tamar. Kalau ingin gambarnya, ini salah satu jenis kurma tamar, ya. Tapi tidak mesti harus kurma yang seperti ini. Ini contohnya saja, kurma tamar. Karena kurma itu ada bermacam-macam dia. Ini kurma. Yang hijau ini adalah dari hijau yang besar sampai kecil, dari kecil sampai besar hijau, itu namanya busur kita menyebutnya di Arab. Kemudian di sini ada kurma yang kuning, ini namanya rutab.
Kemudian di sini kurma yang sudah kering, yang matang dan dia kering itu disebut dengan tamar. Dan usahakan kita di zaman sekarang zaman yang mudah. Apa yang ada di Arab Saudi sekarang sudah bisa diangkut ke sini. Usahakan kita bersahur sesuai dengan sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian bersahurlah di akhir waktu. Karena ini adalah kebiasaan para nabi. Ini adalah pembeda antara puasanya ahlul kitab dengan puasanya umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang yang bersahur akan disolawati oleh Allah dan para malaikatnya. Orang yang bersahur akan disalawati oleh Allah dan para malaikatnya. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian amalan yang ketiga adalah berpuasa karena iman dan berharap pahala. Berpuasa karena iman dan berharap pahala. Amalan yang keempat, menyegerakan berbuka. Ini hati-hati. Rasulullah SAW mengatakan la yazalun nasu bi khair ma'ajjalul fitr. Masih saja manusia dalam kebaikan selama menyegerakan berbuka. Kebiasaan para nabi, Rasulullah SAW bersabda, "Inna ma'syaral anbiya umirna bi ta'khiris sahur wa ta'jil iftar." Kita para nabi diperintahkan untuk menyegerakan berbuka dan mengakhirkan sahur. Mengakhirkan sahur dan menyegerakan berbuka. Terutama kasus kalau seandainya seseorang berbuka di luar rumah. Bukber nih. Ya. Kalau seandainya di rumah makan ataupun di tempat-tempat buka bersama, maka jangan sampai terlambat berbukanya. Segerakan berbuka. Itu amalan paling istimewa. Kemudian juga jangan sampai, ini khusus buka puasa bersama, jangan sampai terlambat sholat maghribnya. Antum pernah baca enggak? Pernah pelajari enggak? Kapan waktu sholat maghrib itu? Berapa lama? Berapa menit waktu sholat? Pernah nggak waktu sholat maghrib itu dipelajari? Waktu sholat maghrib itu menurut pendapat Imam Syafi'i yang lama itu sedikit sekali. Hanya sekedar orang berwudu kemudian mengerjakan sholat 5 rakaat, 3 maghrib, 2 ba'diyah. Itu waktu sholat maghrib. Menurut pendapat yang lama dari mazhab Syafi'i. Di sana ada pendapat yang baru. Memang agak lama, yaitu ketika hilangnya asyafaq al-ahmar, yaitu ufuk merah. Ketika hilang ufuk merah di langit, baru itu hilang waktu maghribnya. Seperti ini ufuk merahnya. Kalau ini hilang, habis waktu maghrib. Sebagian orang kadang-kadang masih di tempat buka puasa dan dia belum sholat maghrib. Hati-hati itu, hati-hati. Sayang sholat, sayang puasamu. Kasihani puasamu kalau seandainya engkau ketika berbuka melalaikan sholat maghrib. Karena tidak ada manfaatnya nanti puasanya. Kemudian yang selanjutnya adalah tarawih. Ini amalan yang sangat dianjurkan. Terutama tarawih bersama imam sampai selesai. Tarawih bersama imam sampai selesai. Rasulullah SAW bersabda, "Man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Barang siapa yang berpuasa, barang siapa yang bangun bulan Ramadan karena iman dan berharap pahala, diampuni dosanya yang telah lalu. Dan sampai selesai bersama imam. Karena Rasulullah SAW bersabda, "Innar rajula idza shalla ma'al imami hatta yansarid husiba lahu qiyamul lail." Sesungguhnya salat bersama imam sampai selesai, maka dituliskan pahala sholatnya semalaman suntuk. Sholat sampai selesai bersama imam. Apakah Anda setuju dengan rakaatnya imam atau tidak? Maka kalau sudah masuk masjid, sholat isya di situ, tarawih di situ, sholat bersama imam. Sayang kalau seandainya misalkan imamnya 23, kita menganut yang 11 atau 13. Akhirnya setelah 8 kita keluar. Sayang. Selesaikan bersama imam. Dan khusus untuk tarawih ini para ikhwah, sedikit menyinggung, mungkin nanti kalau ada ustadz yang lain silahkan tanya tarawih lebih dalam. Makanya saya pernah ngasih masukan kepada DKM, biasanya kita di Banjarmasin kalau seandainya mau masuk bulan Ramadan itu, kajian pra-Ramadan itu sebulan, setiap pekan sekali, berarti 4 kali pertemuan. Itu untuk memuliakan Ramadan. Itu untuk memberikan pengetahuan kepada kaum muslimin tentang Ramadan dan puasa. Ya.
Termasuk di dalamnya membicarakan tentang sholat tarawih. Tarawih yang paling utama para ikhwah adalah yang mencontoh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana beliau? Beliau mengatakan sholatul laili mathna mathna. Salat malam itu 2 rakaat, 2 rakaat. Fa idza khasya ahadukum falyutir bi al-fajr falyutir bi wahidah. Kalau salah seorang di antara kalian takut waktu subuh, maka hendaklah dia melakukan witir 1 rakaat. Itu satu. Salatnya 2 rakaat, 2 rakaat. Kemudian yang kedua, salatnya lebih afdal. Lihat kata-kata saya lebih afdal. Bukan berarti 23 salah, tidak. Lebih afdal 11 atau 13. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, Aisyah radhiyallahu anha bercerita. Aisyah, dan ini ingat sebuah kaidah. Kalau seorang Aisyah radhiyallahu anha bercerita, berarti itu orang dalam menceritakan tentang Rasul SAW. Itu ordal itu, orang dalam. Karena kadang-kadang hadis beliau yang ada di rumah-rumah. Beliau bercerita, maka Rasulullah SAW yazidu fi Ramadan wa fi ghairihi aktsara min ala 11 rak'ah. Tidak pernah Rasulullah SAW di dalam bulan Ramadan atau selain bulan Ramadan menambah dari 11 rakaat atau 13 rakaat. Dalam hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Tidak pernah nambah daripada itu, 11 atau 13. Tetapi itu yang kedua. Yang ketiga, tetapi ingat 11-nya jangan pendek sholatnya. Ini sudah 11, sholatnya cuma setengah jam. Ente ngapain? Sekarang bulan Ramadan, bulan memperbanyak untuk sholat malam. Ya, sudah 11, sholatnya pendek, setengah jam selesai. Itu lihat ada protesnya Syekh Saleh Fauzan bin Abdullah Al-Fauzan hafizahullah, ketua ahli fatwa sekarang di Arab Saudi, tentang sholat pendek. Enggak, Ramadan itu sholat tarawihnya panjang. Makanya lihat, Aisyah bercerita, ini orang dalam bercerita. Beliau mengatakan, yusalli arba'an fala tas'al an husnihinna wa tulihinna. Yang artinya, sholatnya panjang. Maka, sholatnya 4 rakaat, yaitu 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Maka kamu jangan tanya bagaimana panjang dan bagusnya sholat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kadang-kadang bahkan selain 10 hari terakhir bulan Ramadan, sudah mau menjelang subuh sholatnya. Itu sholat tarawih. Seperti itu semestinya. Nah, kalau seandainya kita tidak sanggup seperti itu, maka perpanjanglah. Minimal 1 halaman, 2 halaman, 1 lembar, 2 lembar, setengah juz. Minimal dalam 1 malam selesai 1 juz. Ya, 1 juz bacaannya harus lancar seperti imam tadi. Yang jadi imam maksudnya. Kalau bacaannya lambat ya tidak akan selesai. Ya. Maka perpanjang pada ikhwan. Kalau ada yang protes dari bapak-bapak yang tua, saya nggak kuat. Harus perhatian dong kepada makmum. Duduk, suruh duduk. Yang tua yang nggak kuat suruh duduk, boleh duduk. Karena sholatnya sholat sunnah, bukan sholat wajib. Cuma dapat setengah pahala. Itu hadis Rasulullah SAW memang begitu. Paham ya pada ikhwah? Jadi itu yang paling afdal. Ini ada lagi 23 rakaat 6 menit. Mana ceritanya itu? 23 rakaat 6 menit. Enggak pada ikhwah. Nanti disebut, kalau dinasihati ini disebut adalah warisan Nusantara. Enggak ada. Islam itu adalah Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Enggak ada Islam Nusantara ya akhi. Jangan dipaksa-paksain deh. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian termasuk di dalam amal ibadah yang lain adalah yang sangat dianjurkan, yaitu membukakan puasa orang yang sedang berpuasa di waktu berbuka. Man fattara sha'iman falahu mithlu ajri sha'im min ghairi an yanqusa min ajri sha'imi syai'an. Membukakan puasa ini amalan sangat inti dalam bulan Ramadan. Ya. Kemudian yang selanjutnya adalah memperbanyak tilawah Al-Qur'an. Untuk Al-Qur'an di dalam bulan Ramadan harap dipahami baik-baik bahwa Ramadan syahrul Qur'an. Ramadan itu bulan Al-Qur'an. Ya, apalagi santri. Ya. Santri harus berprestasi tilawah Al-Qur'annya di dalam bulan Ramadan. Minimal 3 kali khatam.
atau 4 kali atau 5 kali, itu bagi santri biasa karena mereka lancar baca Quran. Orang yang lancar baca Quran, Pak, itu biasanya 1 juz itu setengah jam. Itu sudah dicoba. Mau dia cepat, mau dia lambat, 1 juz setengah jam. Tapi lancar, syaratnya harus lancar. Kalau ingin tahu lancar itu bagaimana, seperti Imam Syekh Abdurrahman Sudais di Mekah. Nah itu lancar. Jangan ngaku lancar kalau belum seperti beliau. Ya. Yang baca Al-Qur'annya inna anzalnahu. Ini sampai Dajjal datang nggak selesai ente. Harus lancar, Pak. Dan harus ada tekad. Saya harus hatam. Harus hatam. Kenapa? Karena Rasulullah menghatamkan. Para sahabat menghatamkan. Para tabi'in menghatamkan. Imam Qatadah bin Da'amah Salusi rahimahullah per sepekan menghatamkan. Kemudian kalau sudah masuk malam terakhir bahkan per 3 hari menghatamkan. Al-Aswad bin Yazid seorang tabi per 2 hari menghatamkan. Per 2 hari berarti kan 15 juz. Itu bagi yang lancar baca Quran mudah, Pak. Saya beri contoh ya, 15 juz per hari. Habis subuh 3 juz. Itu kan cuma 1,5 jam. Subuh sekarang jam 5 selesainya. Dia masih bisa baca sampai 6:30. Masih bisa ngantor, Pak. Habis zuhur 3 juz 1,5 jam. Habis asar 3 juz 1,5 jam. Habis maghrib gak bisa. Banyak juz-juz yang lain. Ya, makan maksudnya ya. Kemudian habis tarawih 6 juz. Atau nanti dibagi 4 juz, 15 juz bisa. Itu mudah. Dengan taufik dari Allah Subhanahu wa taala mudah, asalkan lancar. Makanya, Pak, yang sekarang, mohon maaf, saya tidak menghinakan. Yang sekarang belum lancar, ngaku belum lancar. Sekarang cari guru tahsin. Meskipun tidak bisa Ramadan ini bisa hatam, tetapi target tahun depan saya harus hatam. Harus ada prestasi, Pak, Ramadan. Bulan Imam Az-Zuhri rahimahullah, Muhammad bin Muslim bin Ubaidillah bin Syihab Az-Zuhri, beliau mengatakan, "Idza dakhala Ramadan fa huwa syahru tilawatil Qur'an wa it'amit ta'am." Jika masuk bulan Ramadan, dia itu bulan untuk membaca Quran. Tugasmu Ramadan itu baca Quran, bukan scroll TikTok. Wallahi, Pak, hapus itu. Ya, baca Quran. Dan Quran di dalam Ramadan ada 2 caranya. Membaca dan tadarus. Tadarus itu yang kita kenal di Indonesia, bahasa tadarus. Itu dari hadis, Pak. Para ulama menyebarkan itu dari lafaz hadis itu. Abdullah bin Abbas bercerita, hina yalqahu Jibril, ketika Jibril mendatangi Rasul sallallahu alaihi wasallam, yalqahu fi kulli lailah. Jibril mendatangi Rasul SAW di setiap malam. Yudarisuhul Quran. Yudaris, tadarus. Yudarisu. Apa tadarus itu artinya? Aisyah bercerita, orang dalam bercerita. Maksudnya adalah Jibril alaihissalam ya'ridul Quran ala Nabi fi kulli sana. Beliau menghadapkan Al-Quran kepada Rasul SAW di setiap tahun. Dari mulai Al-Fatihah sampai An-Nasnya. Maksudnya dia baca tafsirnya. Dia pelajarinya. Maka kemarin kami beberapa ustadz ada daurah di Raja, ada syekh datang, Syekh Dr. Muhammad Hisham Tahiri, hafizahullah. Beliau cerita, pengalaman saya kalau bulan Ramadan dari habis asar sampai maghrib sampai buka itu kita baca per harinya 1 juz dari kitab-kitab tafsir yang pendek-pendek. Sekarang banyak, Pak, kitab-kitab tafsir yang pendek-pendek. Baca itu 1 juz, baca saja. Itu mempelajari tafsirnya. Itu satu. Yang kedua, tilawahnya. Memperbanyak khatamannya. Kemudian beliau bercerita, sampai sekarang, walhamdulillah, bifadlillahi awalan wa akhiran, kata beliau, 15 kitab tafsir pendek kita selesaikan. Setiap bulan Ramadan. Ini baru. Orang yang dekat dengan Al-Quran bulan Ramadan. Imam Syafi'i, Pak, yakhtimul Quran fi Ramadan 60 khatmah. Ini yang aku madhab Syafi'i. Imam Syafi'i menghatamkan Al-Quran 60 kali hatam. Berarti 1 harinya baca 60 juz.
Dan itu tidak mustahil, Pak. Itu bukan cerita heroik, Superman, Batman, Iron Man. Itu adalah orang yang tahu hakikat Ramadan. Karena beliau lancar, saya pernah menghitungnya. Kok bisa ya 1 hari 60 juz? Bisa. Bahkan masih cukup ada waktu istirahat. Kalau kita lihat mushaf itu ada sekitar 600 halaman. Saya lihat sebentar ya Pak, kalau takut salah. Mushaf itu ada sekitar berapa halaman coba? 600 ya, 600-an halaman. Ini saya sampaikan kepada Anda, 604 halaman. Kalau orang baca 1 menit, dia lancar, maka dia bisa baca 1 menit 1 halaman. 1 menit 1 halaman. 600 halaman dia akan dapat 10 jam. Berarti 1200 halaman dia akan dapat berapa? 20 jam. Masih ada bisa waktu tidur 4 jam. Itu yang dilakukan oleh Imam Syafi'i. Dia bukan cerita dongeng. Cuma masalahnya beliau tidak sibuk dengan scroll. Ya, Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Yang belum punya mushaf, beli mushaf. Ini kadang-kadang punya mushaf diletakkan di atas lemari. Kemudian kalau lagi bersih-bersih jatuh selamati 7 hari 7 malam. Al-Quran bukan diturunkan untuk itu Pak. Al-Quran diturunkan untuk dibaca. Terutama bulan Ramadan, baca. Nanti ada pertanyaan sebagian orang. Ustaz, mana yang lebih afdal? Menghatamkan banyak-banyak atau tidak hatam tapi baca tafsirannya? Maka saya katakan baca Quran. Karena biasanya pertanyaan ini, hatam enggak, tafsir tahu juga enggak. Ini malas. Ya. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Nah, itu yang bisa kita sampaikan para ikhwan. Nah, kemudian terakhir sebelum masuk pertanyaan banyak juga ya. Terakhir, fikih bulan Ramadan, fikih beribadah dalam bulan Ramadan adalah beribadahlah sesuai dengan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini yang keberapa fikihnya? Yang keempat. Yang pertama apa? Harus seseorang beribadah di dalam bulan Ramadan. Karena bulan Ramadan adalah bulan ibadah. Kemudian yang kedua, fikihnya adalah seseorang memperhatikan tujuan hikmah puasa, yaitu bertakwa. Yang ketiga, memperhatikan amalan-amalan inti yang sangat agung dalam bulan Ramadan. Satu yang belum saya sebutkan adalah doa dan zikir. Itu amalan inti dalam bulan Ramadan. Karena tadi sudah saya sebutkan bahwa semua amal ibadah orang berpuasa satu dunia sama, nggak ada bedanya. Berarti pahalanya semestinya sama. Apa amal ibadahnya? Dari mulai terbit fajar kedua sampai terbenam matahari, menahan makan, minum, bersetubuh dan seluruh yang membatalkan puasa. Amalannya itu saja, sama, nggak ada bedanya. Tapi lihat fikihnya para sahabat. Mereka bertanya, ya Rasulullah, ayyus sa'imina a'zamu ajran. Wahai Rasulullah, orang yang berpuasa semuanya ini, mana yang paling besar pahalanya? Ini fikih Pak, pertanyaan ini fikih. Kemudian Rasulullah SAW menjawab, aktsaruhum lillahi dzikran. Yang paling banyak berzikir kepada Allah saat berpuasa. Itu yang paling besar pahala puasanya. Maka amalan inti dalam bulan Ramadan perbanyak zikir. Dan saya sering mengungkit ini. Perkataan Imam Al-Utsaimin rahimahullah. Zikir itu taufik dari Allah Pak. Zikir itu gak perlu tenaga, usaha, darah, harta, keringat. Gak perlu. Tetapi tidak semua orang berzikir. Ini menunjukkan bahwa zikir itu petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Beliau mengatakan, "I'lam anna dzikra taufiqun min Allah, fa innahu min aisaril a'mal, lakin la yadhkur ahadun rabbah illa man waffaqa." Ketahuilah bahwa zikir itu petunjuk dari Allah. Sesungguhnya zikir amalan paling mudah.
Tetapi tidak ada seorang pun yang berzikir kecuali yang diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Saat nunggu subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. 4 kalimat yang sangat dicintai oleh Rasulullah SAW. Lebih beliau cintai daripada apa yang disinari oleh manusia, oleh matahari. Apa maksudnya? Oleh dunia dan seisinya. Subhanallah walhamdulillah. Subhanallah al-azim, subhanallah wa bihamdi, subhanallah al-azim. 2 kalimat yang sangat dicintai oleh Allah, berat di timbangan, ringan di lisan. Berzikir kepada Allah saat bulan Ramadan. Baik. Fikih yang selanjutnya adalah seseorang saat bulan Ramadan maka dia beribadahlah sesuai dengan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena amal ibadah yang tidak sesuai dengan sunnah maka dia ditolak. Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fahuwa radd. Barang siapa yang beramal yang tidak ada contohnya dari kami maka amalannya tertolak. Fikih yang selanjutnya yang terakhir yang keberapa ini? Yang kelima yang terakhir yaitu jangan lupakan kuasa Allah dalam Ramadan. Banyaklah berdoa, minta petunjuk agar dimudahkan untuk beribadah. Jangan sampai kita masuk begini Pak. Ada perkataan Saif Al-Yamani, "Inna min alamati i'radillah 'anil 'abd an yashghalahu bima la yanfa'u." Sesungguhnya tanda Allah berpaling dari hamba tersebut, Allah abaikan hamba tersebut, Allah acuhkan hamba tersebut adalah ketika dia sibuk untuk sesuatu yang tidak bermanfaat. Sibuk keluar rumah, nyari apa, kemudian habis waktu Pak. Padahal dia bisa mungkin memesan atau apa, enggak pasti harus keluar dan seterusnya. Habis waktu. Sayang Pak waktunya. Di dalam bulan Ramadan waktu adalah sangat berharga. Dan bulan Ramadan hanya 29 atau 30 hari. Tidak berbilang, tidak bertambah. Jangan sampai seseorang disibukkan dengan sesuatu yang tidak bermanfaat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ini kaidah penting sekali dalam bulan Ramadan dan ini fikih bulan Ramadan, min husni islamil mar'i tarku ma la ya'ni. Termasuk kebaikan keislaman seseorang meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat untuknya. Dalam bulan Ramadan tinggalkan yang tidak bermanfaat. Bayar lunas. Kalau 11 bulan mata kita dengan HP, bayar lunas. Di bulan Ramadan, mataku hanya melihat mushaf. Bayar lunas itu. Bayar lunas para ikhwan yang dirahmati Allah. Terutama, sekali lagi yang saya katakan, ini nasihat, wallahi nasihat. Nasihat sebenarnya untuk diri pribadi. Dari tadi saya nasihati pribadi sebanyak Pak. Nasihat, kalau seandainya Anda sebagai hanya konsumen di media sosial, cuma ngelihat tidak ada kontribusi, hapus saja Pak. Anda tahu, tidak ada manfaatnya. Tahu berita ini, tahu berita itu, tidak tahu berita ini, tidak tahu berita itu, sama saja, tidak ada manfaat. Jangan sampai Ramadanmu, dan mungkin ini Ramadan terakhir. Jangan sampai Ramadan kita keluar, tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dosanya. Rasulullah SAW sudah menjelaskan akan ini hadis riwayat Tirmidzi. Raghima anfu rajul dakhala alaihi Ramadan, thumma salakh, falam yughfar lah. Semoga seseorang terhina, diberikan umur dalam bulan Ramadan, lalu berlalu Ramadan padanya, tapi tidak diampuni. Hati-hati Pak. Doanya Rasul sallallahu alaihi wasallam, wallahu a'lam. Suami saya sangat jarang sekali baca Quran, bisa dibilang setahun sekali. Kebetulan memang bacaannya pun kurang lancar. Sudah sering diingatkan untuk belajar tahsin, tetapi seperti tidak ada keseriusan sampai saat ini. Pertanyaannya Bu, nggak ada. Oh, mohon motivasi dan nasihatnya. Maka motivasinya tadi dalam kajian. Sebenarnya ada tema kajian saya tentang agar semangat membaca Quran. Intinya gini Pak, orang baca Quran itu tidak pernah rugi. Perniagaan yang tidak pernah mendatangkan kerugian itu baca Quran. Lan tabur. Perniagaan yang tidak pernah mendatangkan kerugian itu baca Quran. Satu hurufnya diganjar 10, kemudian pahala 10 yang dikumpulkan tadi dari huruf-huruf Al-Quran yang kita baca, menghapuskan dosa-dosa. Dia tidak pernah mendatangkan kerugian. Yang tidak lancar pun juga tidak pernah rugi.
Rasulullah SAW bersabda, "Al-mahiru bil Qur'an ma'as safaratil kiramil barra, walladhi yatata'ta'u fihi wa huwa 'alaihi syaq lahu ajran." Yang lancar baca Quran, maka dia akan bersama para malaikat yang mulia dan baik-baik. Yang terbata-bata, lisannya berat, maka dia mendapatkan 2 pahala. Pahala membaca dan pahala usaha. Tetapi saya pesan kepada suami ini dan kepada laki-laki yang ada di hadapan saya ini semuanya, lancarkan Al-Quran, Pak. Apalagi Anda sebagai seorang kepala keluarga, lancarkan bacaan Al-Quran. Ya, lagi penuntut ilmu. Saya bilang, yaqbuhu bi talibil ilm an yalhana jaliyan fi tilawatil Quran. Buruk bagi penuntut ilmu ketika dia sebagai penuntut ilmu yang akan kelak menjadi ahli ilmu agama, buruk dalam bacaannya. Makhrajnya, tajwidnya. Apalagi antum punya imam di sini yang ngajar, oleh saya lihat ada kelas tahsin, itu kesempatan itu. Saya pernah memimpin masjid seperti ini juga. Saya setiap kali 6 bulan sebelum bulan Ramadan pasti kita buka kelas tahsin. Kelas tahsin yang isinya cuma orang-orang yang sudah tua, yang sudah matang-matang tadi. Gratis. Syaratnya cuma 1, ngaku tidak lancar. Alhamdulillah berjalan. Ya. Ini mungkin PR bagi DKM, buka 6 bulan. Setelah Ramadan buka kelas tahsin. Datangkan ustaz-ustaz, bayar mereka. Jamaahnya nggak usah bayar. Sampai lancar. Sehingga masjid ini benar-benar manfaat. Terkenal. Kalau bisa Masjid Al-Ikhlas Dukuh Bima terkenal. Menghasilkan orang yang bisa melancarkan baca Quran. Wah, itu luar biasa. Lancar. Lancar seperti siapa tadi? Sudes. Itu contoh supaya antum paham, itu lancar itu begitu. Karena ada sebagian orang ngaku, saya lancar Ustaz. Pas disuruh baca kayak tadi. Apa hukum berpuasa dalam keadaan berjunub? Maka jawabannya tidak mengapa, asalkan junubnya karena mimpi. Ya, tidak mengapa. Karena yang mengeluarkan atau keluar air mani dengan sengaja yang batal. Adapun tidak sengaja seperti mimpi, maka tidak batal. Karena tidak ada pilihan pada saat itu bagi dia. Mau minum terdengar azan, bolehkah tetap minum? Tidak boleh. Menurut pendapat jumhur ulama dan 4 imam, nggak boleh. Saya dulu berpendapat, ada hadis memang berbunyi, idza sami'a an-nida, idza adzana al-muadzin wal ina'u fi yadihi fala yadh'hu hatta yaqdiya hajatahu minhu. Jika sudah dikumandangkan azan dan makanan masih di tangannya, minuman masih di tangannya, maka jangan dia lepaskan sampai dia menyelesaikan hajatnya. Ini hadis sahih riwayat Tirmidzi, tetapi makna dari hadis ini adalah bagi orang yang mengira dirinya belum azan subuh. Paham ini pada ikhwan? Itu maksudnya. Tetapi kalau kita lihat ayat Al-Quran jelas sekali. Wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Makanlah, minumlah sampai jelas benang putih dari benang hitam, yaitu masuk waktu fajar. Ini menunjukkan bahwa batasan makan sahur adalah waktu azan subuh atau terbit fajar kedua. Setelahnya nggak boleh lagi. Kemudian juga Rasulullah SAW bersabda, al-fajru fajran. Fajran itu ada 2. Fajrun yahrumu fihi at-ta'am wa tahillu fihi as-salah. Fajar yang haram untuk makan dan halal untuk sholat. Menunjukkan bahwa batasan terakhir untuk makan dan minum sahur adalah saat azan subuh. Ketika sudah azan, maka tidak diminum lagi. Ustaz, pas saya makan, lagi makan, di dalam mulut makanannya, pas lagi pedes-pedesnya lagi. Azan Ustaz, dilepeh. Gak boleh minum Ustaz. Enggak, kepedesan dong, terserah ente. Wallahu a'lam. Bagaimana hukumnya sholat tarawih dengan 2 kali? Pertama di awal waktu, lalu di pertengahan malam, sholat lagi dengan niat sholat tahajud berjamaah dengan imam. Ini mungkin di 10 hari terakhir terjadi. Saya akan ceritakan dulu di pesantren saya. Apa yang terjadi di pesantren saya persis seperti di Saudi. Sholat isya, kemudian sholat tarawih.
sekitar 10 rakaat atau 8 rakaat. Lalu tidak witir. Lalu nanti jam 2, jam 1 kemudian sholat tarawih sama witir. Jadi itu sudah dikondisikan. Masyarakat yang mau ikut sudah paham bahwa witir tidak ada di awal, witir di akhir. Seperti itu yang terjadi. Ada sebagian orang karena jamaahnya umum dan mereka ingin witirnya di awal. Artinya sholat isya, tarawih, witir. Tapi nanti di sepertiga malam terakhir ada lagi sholat qiyamul lail namanya, kemudian witir lagi. Nah, ini bagaimana nih cara mengkondisikannya? Padahal Rasulullah SAW bersabda, la witrani fi lailah. Tidak ada sholat witir, 2 sholat witir dalam satu malam. Caranya, apabila orang ingin sholat di akhir malam juga, maka dia sholat isya, sholat tarawih bersama imam, sholat witir bersama imam, sampai imam selesai, kemudian dia bangun untuk menutupnya dengan genap, karena witir itu artinya ganjil. Untuk menutupnya dengan bangun dia menambah 1 rakaat. Nanti kalau seandainya dia ingin sholat lagi di malam hari, dia ikut sholat qiyamul lail kemudian witir bersama imam. Begitu bisa dilakukan. Ada sebagian daerah dan juga yang mengusung dakwah sunnah, mereka sholat isya pulang. 10 malam terakhir itu pulang. Nanti jam 2 baru pada datang. Ini saya kurang sepakat. Kenapa? Karena yang namanya tarawih itu setelah sholat isya. Itu kekhususan bulan Ramadan. Ya, itu kekhususan bulan Ramadan. Daripada tadi susah nambah, kemudian imamnya harus imam yang bukan imam yang pertama, bukan imam yang kedua. Ya, paham nggak maksud saya? Imam sholat yang pertama bukan imam yang sholat yang kedua. Ya, di akhir tadi. Daripada susah, mendingan ikuti yang ada di Arab Saudi. Yaitu sholat isya, sholat tarawih, kemudian doa ibadah sendiri, kemudian sholat lagi, witir, selesai. Seperti itu, Pak. Tapi yang saya sebutkan tadi dua boleh juga. Yang tadi dia menambah 1 rakaat. Nah, wallahu a'lam. Ataupun begini, bukan 10 hari terakhir bulan Ramadan, dia sholat isya, sholat tarawih bersama imam sampai witir, habis itu pulang. Kemudian dia sholat di rumah, sholat tahajud. Atau bukan sholat tahajud, sampai rumah dia sholat lagi. Karena dia yakin ingin menambah rakaat. Dia sholat lagi. Sampai subuh. Boleh. Asalkan jangan diwitirin. Karena tidak boleh ada sholat witir 2 kali dalam satu malam. Wallahu a'lam. Apalagi kalau seandainya ada orang yang penghafal Quran, melihat imamnya sedikit sekali bacaannya, saya ingin nambah di rumah dengan hafalan saya. Saya ingin nambah panjangnya, rukunya, panjangnya, sujudnya, panjangnya berdirinya dengan hafalan saya. Maka boleh saja. Tidak mengapa. Asal jangan diwitirin lagi kalau sudah sholat witir bersama imam. Hukum transfusi darah dalam kondisi berpuasa. Saya penyandang darah yang mana seminggu sekali harus transfusi. Maka jawabannya adalah transfusi darah ini memberikan kekuatan pada tubuh, maka dia batal puasanya. Ya. Lebih baik dia kalau mau transfusi malam. Wallahu a'lam. Karena pembatal puasa itu ada yang melemahkan orang berpuasa dan ada yang memberikan kekuatan kepada orang yang berpuasa. Wallahu a'lam. Istri saya minta pisah karena selama berumah tangga tidak kuat menjalankan syariat Islam seperti diatur menjaga aurat, tidak mendengarkan musik, upload foto di sosmed, pergi keluar tanpa izin. Apa yang harus dilakukan Ustadz sebagai suami? Jawabannya nasihati sampai dia sadar. Nasihati. Ya. Nasihati. Wallahu a'lam. Bagaimana sikap yang harus saya pilih jika saat terakhir Ramadan H-3 Lebaran saya inisiatif tetap beritikaf di Masjid Al-Ikhlas ini, namun orang tua saya segera pulang kampung. Di kampung saya masih sedikit masjid yang sunnah. Maka jawabannya pulang. Karena ini urusan orang tua. Orang tua lebih wajib daripada antum i'tikaf.
Rasulullah SAW ketika ada orang yang minta izin untuk berjihad, kemudian beliau mengatakan, ahayyun walida, kedua orang tua masih hidup? Iya wahai Rasulullah. Fafihi ma fajahid. Kalau begitu berjihadlah mengurus kedua orang tua. Kemudian ada orang yang ingin berhijrah, kemudian kedua orang tuanya menangis karena dia ingin berhijrah bersama Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, irja, pulang engkau, pulang. Adhikhuma kama abkaitahuma. Buat mereka berdua tertawa sebagaimana engkau telah membuat mereka berdua menangis. Maka pulang, ya, pulang. Usahakan setelah malam ke-27. Malam ke-27 kan malam genting-gentingnya tuh. Karena ada hadis Muawiyah, malam yang sangat diharapkan Lailatul Qadar. Usahakan malam ke-27. Ya. Bahkan sebagian kawan-kawan yang biasa beriktikaf di Masjid Al-Haram, Masjid Nabawi, mereka setelah malam ke-29 pulang, lebaran di sini. Karena sudah habis malam ganjilnya. Ternyata Lailatul Qadarnya malam 30. Wallahu a'lam. Berapa kira-kira batasan waktu mengakhirkan sahur sebelum adzan subuh? Bagus ini. Saya tidak menjelaskan karena waktu tadi ya. Ini juga lebih. Baik, batasannya adalah hadis Anas bin Malik dari Zaid bin Thabit. Beliau pernah bersahur bersama Rasulullah SAW. Zaid bin Thabit bercerita, tasaharna ma'a Rasulullah SAW. Kemudian qumna ila shalah. Kami bersahur bersama Rasulullah SAW berdua, kemudian kami bangun. Dan Zaid bin Thabit ini berkulit hitam, berkulit hitam. Ya. Tetapi hibbu Rasul sallallahu alaihi wasallam, orang yang sangat dicintai oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Artinya apa? Inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling bertakwa di antara kalian yang paling utama di antara kalian adalah yang paling bertakwa. Tidak dilihat warna kulit, tidak dilihat bentuk rupa, tidak dilihat harta, tapi yang paling bertakwa. Ini kenapa kayak saya sama santri ngomong? Karena santri ini di dalam masa ini ujiannya banyak. Oh, saya ingin Ustaz punya, nanti kalau saya tetap fokus di agama, nanti bagaimana kehidupan saya? Sedangkan di sana di luaran umur seperti saya 19 tahun sudah punya mobil Ferrari, sudah punya duit ratusan juta. Ya. Bagaimana saya? Maka perhatikan, tidak, kemuliaan bukan dengan kekayaan, tetapi kemuliaan dengan kekayaan yang menghantarkan untuk beribadah kepada Allah SWT. Kemudian Zaid bin Thabit bercerita, kami sahur, kemudian kami menuju sholat karena sudah adzan subuh. Anas bin Malik bertanya, berapa jarak antara kalian bersahur dengan adzannya Rasulullah SAW? Maka qadru 50 atau 60 ayat. Lihat nak ya. Mereka tidak tahu jam. Mereka bicara dengan bacaan Quran. Dan itu sering banyak dalam ayat. Sekitar, kata mereka, kalau kita kan sekitar 15 menit, sekitar 20 menit bacanya ngomongnya dengan jam. Mereka enggak. Qadru 50 atau 60 ayat. Sekitar 50 sampai 60 ayat orang baca Quran. Antum kalau lihat surah Al-Baqarah 50 sampai 60 ayat itu sekitar 3 lembar. Satu juz itu 10 lembar. Kalau 3 lembar berarti sekitar 15 menit. Karena satu juz, kayak katakan tadi setengah jam, 15 menit, 20 menit, ya sekitar itulah. Tidak bisa dibatasi, sekitar itu. Itu waktu makan sahur, bukan waktu masak sahur. Habis waktunya nanti kalau masak jam segitu. Ya, wallahu a'lam. Apa hukumnya jika menikah secara online? Mengingat daripada menahan godaan dan ingin cepat-cepat segera dihalalkan, berdosakah? Yang penting semua syaratnya tercukupi. Apa itu syaratnya? Ada 2 mempelai. Satu. Yang kedua, ada saksi dari perempuan. Yang ketiga, ada wali dari perempuan. Yang kedua, ada 2 saksi. Yang ketiga, ada 2 saksi. Kemudian ada ijab qabul. Kemudian ada mahar. Ya, mau online nggak online, maka bisa. Tetapi kadang-kadang online harus jelas kejelasannya. Jangan-jangan ada penipuan. Karena sekarang kamera bisa ditipu. Kelihatannya cantik. Ternyata pas aslinya la haula wala quwwata illa billah.
Nah itu, tidak ada penipuan. Kalau tidak ada penipuan boleh saja. Wallahu a'lam. Bagaimana hukumnya orang yang berpuasa tapi masih belum bisa menyambung rahim dengan saudara tiri? Qadarullah, saudara tiri saya memutus silaturahim sejak 4 tahun yang lalu. Hingga saat ini belum mau berbaikan dan bermaafan dengan saya dan orang tua saya. Saya sudah berusaha menyambung rahim dengan memberi hadiah kepada dia dan anaknya, namun masih belum mau membuka hatinya. Maka jawabannya, selama Anda untuk sudah menyambung hubungan rahim, Rasulullah SAW bersabda, laisal wasil bil mukaf. Bukanlah orang yang menyambung hubungan rahim itu menunggu balikannya, enggak. Kita yang penting kita. Ada juga orang yang bertanya kepada Rasulullah, Rasulullah saya asilhum wa yusiuna ilayya. Mereka saya hubungi rahim dengan mereka tapi mereka memutus hubungan dengan saya. Bagaimana wahai Rasulullah? In qulta kama qul, jika engkau terjadi padamu sebagaimana engkau ceritakan, benar ceritamu, maka faka'annama tusifuhumul ma, seakan-akan engkau memberikan pasir panas kepada mereka. Artinya menghinakan mereka. Artinya kita sudah berbuat baik, selesai urusan. Dia tidak memaafkan, itu urusan dia. Wallahu a'lam. Kita sudah minta halal. Ya. Bagaimana cara fokus di saat sholat? Saya selalu liar pikirannya saat sholat. Apalagi sholat sir. Saya hanya takut pahalanya sia-sia. Fokusnya adalah merasa di hadapan kita ada Allah Subhanahu wa taala yang melihat sholat kita. U'budullah ka'annaka tarah fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Beribadahlah kepada Allah seakan-akan engkau melihat Allah. Kalau seandainya engkau tidak melihat Allah, maka sungguhnya Allah melihatmu. Saya belajar dan mengenal mazhab salaf sudah cukup lama, tapi saya masih suka mengerjakan atau mengikuti acara tahlil kalau ada keluarga yang meninggal. Saya juga masih merokok, mancing ikan berbayar, dan karaoke atau menyanyi sekedar hiburan. Mohon nasihatnya, tinggalkan ya akhi. Nasihat saya cuma tinggalkan. Ya. Tinggalkan. Takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya berdoa mudah-mudahan yang bertanya ini diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Di masjid dekat rumah kami, kalau sholat wajib 5 waktu, bacaannya jelas dan tumakninah. Tapi kalau sholat tarawih, Al-Fatihahnya dibaca satu nafas dan tepat. Apakah kami sebaiknya sholat tarawih di masjid dekat rumah atau cari masjid yang biasanya tumakninah dan tidak terburu-buru? Maka jawabannya, kalau seandainya bacaan satu nafas tadi sesuai dengan kaidah tajwid dan makhraj, tidak mengapa. Ya, tidak mengapa. Yang keliru adalah enggak kedengar. Bismillahirrahmanirrahim. Dalil. Nah, ini enggak sah salatnya, Allah enggak sah. Masjid dekat rumah menjalankan salat tarawih 23, tapi ada beberapa jamaah dengan pas selesai 8 rakaat pulang. Sebaiknya bagaimana menyikapi hal tersebut? Sudah saya singgung tadi. Apa? Salatnya bersama imam sampai selesai. Kalau mau salat 11 rakaat, maka cari masjid yang 11 rakaat. Kenapa? Karena hadisnya begitu, inna rajul yusalli ma'al imam hatta yansarif husiba lahu qiyamul lailah. Yang salat bersama sampai selesai dihitung pahalanya salat semalaman suntuk. Kalau dia pulang, ya berarti tidak semalaman suntuk dia dapat pahala. Tidak berdosa dia, tidak berdosa. Tapi kurang tepat. Wallahu a'lam. Mana yang terbaik, baca Quran dengan arti saat bulan Ramadan atau memperbanyak bacaan? Nah, ini pertanyaan nih. Baca Quran pokoknya. Mau pakai arti, enggak pakai arti, baca Quran, banyaki baca Quran. Wallahu a'lam. Bolehkah kita sholat tahajud pada sholat witir? Sudah jawab tadi, boleh ya. Wallahu a'lam. Ketika sahur dengan korma, apakah harus ganjil? Tidak harus ganjil karena hadisnya lemah tentang yang ganjil. Ini yang bisa sampaikan. Saya berdoa kepada Allah dengan nama-nama Allah yang husna, sifat-sifat yang mulia. Allahumma sallimna Ramadan. Ya Allah, selamatkan umur kami untuk bisa masuk bulan Ramadan. Wasallim lana Ramadan. Ya Allah, selamatkan untuk kami bulan Ramadan. Jangan bulan Ramadan menjadi bala, bencana, maksiat untuk kami. Dan watasallamuhu minna mutaqabbala. Ya Allah, terimalah amal-amal ibadah kami kelak di dalam bulan Ramadan. Semoga kita semua diberikan afiat, keberkahan, kesehatan, jaga kesehatan dalam bulan Ramadan. Wassallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.